Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Suci sini akan menjelaskan permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita, yaitu tentang intrik. Intrik adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti intrik adalah penyebaran kabar bohong yang disengaja untuk menjatuhkan lawan. Bisa juga bermakna perilaku tokoh-tokoh yang bersekongkol untuk menjatuhkan tokoh lain. Lalu apa sinonim padanan kata intrik? Menurut Kamus Tasaurus Bahasa Indonesia karya Eko Endarmoko, sinonim kata intrik adalah kerjasama, kolusi, konspirasi, perkomplotan, persekongkolan, dan persekutuan atau rekayasa. Dengan demikian, kata intrik konotasinya buruk, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang bersekongkol dalam mengemas kabar bohong untuk menjatuhkan orang lain. Kalau di zaman sekarang ini, namanya adalah hoax. Siapa pelaku intrik? Siapa saja bisa menjadi pelaku intrik, tergantung kepentingannya. Pelaku intrik bisa dua atau sekelompok orang-orang yang bersekongkol dan bermufakat jahat mengemas kabar bohong secara sengaja. Pelaku intrik biasanya politikus atau pelaku bisnis yang berambisi mengejar kekuasaan. Mereka ini biasanya syarat dan kepentingan. Bisa kepentingan pribadi, bisa kepentingan kelompok. Pelaku intrik memiliki tujuan terselubung, tersembunyi. Sekilas sulit membedakan benar dan salah. Tampak samar karena intrik dikerjakan secara sistematis. Intrik seperti memasang jerat yang terkecoh akan masuk perangkap. Filsuf empiris asal Inggris John Stuart Mill 1806-1973 mengatakan bahwa orang mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar, bahkan terkadang tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Agar tidak terjebak, perlunya bersikap rasional, bukan emosi semata. Selain itu, pelaku yang melontarkan intrik sedapat mungkin mengundang perhatian orang banyak. Dengan demikian, diharapkan mendapat simpati dan dukungan dari pihak lain. Pelaku intrik biasanya melontarkan hal-hal kontroversial, sama seperti isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Bisa secara halus, bisa juga kasar. Respons yang ditimbulkan bisa positif dan bisa juga negatif. Bahkan, pelaku intrik pandai memanfaatkan media. Bisa media cetak, bisa media elektronik, atau media sosial yang sifatnya serentak. Kalau pelaku intrik mau terang-terangan tampil di depan publik, biasanya menjaga citra dan penampilan. Kalau perlu, memiliki konsultan bahasa tubuh pribadi untuk membantu tampil agar tampak sebagai orang yang tulus, peduli, jujur, perhatian, walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Alan dan Barbara Pease 2018. Sifat intrik tidak fair dan mengadu domba, penuh kebohongan dan tipu daya demi kepentingan sesaat. Tampaknya mengkritik, tetapi sebetulnya meremehkan dan melecehkan, sengaja menimbulkan perselisihan dan perpecahan demi kepentingan seseorang atau sekelompok. Intrik cenderung licik, bukan hanya membongkar kelemahan atau kekurangan seseorang saja, tetapi memberikan kabar bohong yang berujung fitnah. Intrik tidak pernah memikirkan bagaimana akibat sampingannya. Tidak peduli kawan jadi lawan, tidak peduli kalau terjadi perpecahan, tidak peduli mana yang benar, mana yang salah. Yang utama tercapai tujuannya. Yang terakhir, tujuan intrik untuk menjatuhkan kompetitor dengan strategi
apa saja. Segala jalan ditempuh, lawan bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Ujungnya memang mencari kekuasaan, politik maupun bisnis. Persis seperti yang dikatakan Mokhtar Lubis. Untuk kepentingan orang yang berkuasa, maka sering pula yang haram menjadi halal dan sebaliknya.